Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Tema renungan saat ini adalah setialah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan acara Orang Pinggiran di Trans 7. Di sana dikisahkan ada seorang bapak di pedesaan yang bekerja sebagai seorang pencari kepiting. Penghasilan sehari-hari hanya sekitar Rp4.000. Uang yang tidak seberapa itu diserahkan kepada istrinya. Dan istrinya hanya tersenyum dan berkata, "Kita bersyukur ya Pak, karena hari ini kita dapat rezeki." Dengan setia sang istri menyiapkan makan malam untuk sang suami. Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki agar kita memiliki kesetiaan. Setia dalam segala hal. Dalam perumpamaan tentang talenta, dikatakan bahwa orang yang setia dalam perkara kecil akan diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Karena itu, untuk dapat mencapai perkara besar dan menikmati janji-janji Tuhan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Agar kita bisa setia, dibutuhkan ketekunan, usaha keras, dan perjuangan. Namun semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Dari situ akan terlihat apakah kita setia atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memberkati kita. Tetapi Dia ingin melihat sejauh mana kita setia kepadanya. Firman Tuhan menyatakan apabila kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Kesetiaan tidak mengenal musim dan waktu. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik itu tugas, pekerjaan, pasangan hidup, atau apapun, marilah kita lakukan itu dengan penuh kesetiaan, walaupun di masa-masa yang sulit sekalipun. Kesetiaan tidak melihat situasi dan kondisi. Justru dalam masa-masa sulit, kesetiaan itu akan teruji dan semakin tampak jelas. Saat ini banyak orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena penderitaan, sakit penyakit, uang, jabatan, atau jodoh, mereka mulai meninggalkan pelayanan, malas berdoa, malas ke gereja, malas membaca firman Tuhan, bahkan ada yang sampai menyangkal imannya. Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan kesetiaan kepada Bapaknya, walaupun harus menderita hingga mati di kayu salib. Kesetiaan yang telah Yesus lakukan, hendaklah kita jadikan teladan bagi kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang setia. Oleh karena itu, marilah kita setia pada tugas, pekerjaan, pasangan hidup, keluarga, dan terlebih kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mari
Kita bangun karakter setia, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di zaman yang serba modern ini, sulit bagi kami untuk mencari seseorang yang bisa setia. Karena keegoisan dan kekuasaan, mereka bisa saling mengkhianati satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur kepadamu, karena punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa setia, mendampingi dan membimbing kami. Curahkanlah roh kesetiaan itu dalam hati kami, ya Tuhan, agar di masa-masa sulit sekalipun, kami tetap setia menjalankan tugas dan pekerjaan, setia dengan pasangan hidup dan keluarga, terlebih setia terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama kepada pimpinan negara kami, Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri ini, di dalam setiap keputusan yang diambil, seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami, agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka, agar bangsa kami memiliki karakter yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai kami dalam menjalankan aktivitas kami dan karya kami hari ini, agar mendatangkan berkat tidak hanya bagi diri kami sendiri, namun juga bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang terbaring sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.